Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgansyah. Dengan NPM 233111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi koperasi. Materi yang saya bahas kali ini adalah: yang pertama transaksi, lalu kedua adalah recording, dan yang ketiga adalah classifying. Materi pertama adalah transaksi. Akuntansi koperasi adalah proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah koperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi dilakukan dengan efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan, serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan kepada pihak terkait. Lalu transaksi akuntansi koperasi meliputi pengelolaan catatan keuangan yang mencakup laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta catatan-catatan lain yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam akuntansi koperasi, transaksi keuangan diolah dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun diadaptasi dengan karakteristik koperasi yang khusus, seperti keanggotaan, tata kelola, dan tujuan sosial ekonomi. Materi kedua adalah recording. Recording atau tahapan dalam siklus akuntansi koperasi terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama adalah transaksi, lalu yang kedua adalah jurnal, yang ketiga adalah posting, yang keempat adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima adalah penyesuaian, yang keenam adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh adalah laporan keuangan. Yang kedelapan adalah jurnal penutup, yang kesembilan adalah neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ayat jurnal pembalik. Lalu materi selanjutnya adalah classifying. Classifying atau penggolongan di siklus akuntansi koperasi terdiri dari 5 golong. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Jadi koperasi konsumen adalah koperasi yang termasuk kelompok jenis koperasi niaga yang didirikan dengan tujuan untuk menjembatani produk yang dihasilkan anggota koperasi atau pihak produsen. Lalu yang kedua adalah koperasi pemasaran. Koperasi ini anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang, sehingga kegiatan koperasi ini hanya memasarkan produk milik anggota, sehingga jelas tujuannya yaitu untuk membantu anggota koperasi dalam memasarkan produknya. Dan yang ketiga adalah koperasi jasa keuangan atau simpan pinjam. Jadi koperasi ini adalah koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dengan aktivitasnya melakukan simpan pinjam. Sumber dana diperoleh dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun dari sumber lain seperti lembaga keuangan perbankan. Dana yang dihimpun oleh koperasi akan dihimpun kembali kepada anggota atas penyaluran tersebut. Koperasi akan mendapatkan pendapatan berupa uang. Yang keempat adalah koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menjalankan aktivitas memproduksi barang dan menjualnya kepada masyarakat. Aktivitas produksi ini dimulai dari pembelian bahan baku, mengelolanya sampai menjadi barang jadi. Dalam mengolah barang tersebut akan muncullah biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi ini adalah koperasi yang menjalankan aktivitas usaha lebih dari satu jenis bidang usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.